Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan memasuki pertemuan kedua pada mata kuliah komunikasi bisnis. Sebelum kita masuk ke pengertian dan pemahaman apa itu komunikasi bisnis, terlebih dahulu komunikasi itu berdasarkan presentasi dari diagram yang kita lihat di layar. Di situ kita harus mampu berbicara itu sebesar 30% dan membaca 16%, menulis 9%, mendengarkan 45%. Nah, jadi total keseluruhan untuk kita komunikasi itu supaya komunikasi secara efektif dan efisien dan tidak menimbulkan miskomunikasi, apalagi kita di bidang komunikasi bisnis. Jadi total keseluruhan itu harus kita capai. Nah, di sini diterangkan untuk kita dapat mengembangkan bakat pribadi, bakat pribadi kemanusiaan harus berhubungan dengan orang lain. Nah, untuk kita dapat berhubungan dengan orang lain, maka kita harus mampu berkomunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi secara harafiah atau skala garis besar adalah suatu hal yang dapat penting dalam kehidupan manusia. Adalah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Nah, sedangkan menurut Murphy, komunikasi adalah seluruh proses yang diperlukan untuk mencapai pikiran-pikiran yang dimaksud oleh orang lain. Sedangkan menurut Hartword, komunikasi itu adalah sebagai proses yang membangkitkan perhatian orang lain yang bertujuan untuk menjalin kembali ingatan-ingatan. Sedangkan menurut Hopland, komunikasi merupakan proses di mana seseorang komunikator mengirimkan stimuli atau biasanya dengan simbol-simbol verbal untuk mengubah perilaku orang lain atau komunikan. Nah, jadi komunikasi itu apa? Setelah kita dengarkan dari beberapa pendapat ahli, komunikasi itu dapat disimpulkan bahwa proses kegiatan pengoperan, penyampaian warta berita, informasi yang mengandung arti dari satu pihak ataupun seseorang ke tempat kepada pihak lain dalam usaha mendapatkan saling pengertian. Nah, orang yang menyampaikan pesan itu disebut komunikan, sedangkan orang yang menerima pesan disebut komunikan, dan sedangkan orang yang memberikan pesan itu disebut komunikator. Nah, apa itu komunikasi bisnis? Komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan di dalam dunia bisnis yang mencangkup berbagai macam bentuk komunikasi, baik verbal maupun non-verbal untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, terdapat 3 aspek yang perlu diperbaiki dalam komunikasi. Yang pertama yaitu bahwa komunikasi dipandang sebagai proses. Yang kedua, menyangkut aspek manusia dan bukan manusia. Yang ketiga, aspek informasi, di mana informasi atau keterangan ialah segala sesuatu yang mempunyai kegunaan. Nah, di sini dikatakan bahwa komunikasi itu dipandang sebagai proses. Nah, dengan adanya komunikasi, maka komunikasi itu dapat menjalin kerjasama, bekerja sama, dan itu sebagai proses maju pesatnya sebuah organisasi. Nah, menyangkut aspek kemanusiaan dan bukan kemanusiaan. Maksudnya di sini dengan adanya komunikasi kita dapat berkomunikasi, dapat berhubungan dengan orang sekitar kita. Nah, aspek informasi. Nah, dengan adanya komunikasi, kita dapat mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang terpercaya, dan itu informasi itu mempunyai kegunaan.
Nah, proses komunikasi. Menurut Bob dan Thiel, proses komunikasi yang pertama, pengirim mempunyai suatu atau gagasan. Yang kedua, ide diubah menjadi suatu pesan. Yang ketiga, pemindahan pesan. Keempat, penerima menerima pesan. Kelima, penerima memberi tanggapan dan umpan balik kepada pengirim. Nah, di sini kita akan memahami komunikasi bisnis. Dalam memahami komunikasi bisnis, di sini ada saluran dan media yang kita gunakan. Tahap pertama, itu pengirim mempunyai gagasan. Tahap kedua, pengirim mengubah ide menjadi pesan. Yang ketiga, pengirim mengirim pesan. Tahap keempat, penerima mengirim pesan. Tahap kelima, penerima menaksirkan pesan. Tahap keenam, penerima menerima pesan. Nah, satu itu pengirim mempunyai gagasan. Gagasan di sini maksudnya ide-ide pokok bahasan yang akan dibicarakan oleh rekan-rekan sesama. Yang kedua, pengirim mengubah ide menjadi pesan. Nah, gagasan tadi, ide-ide tadi itu kita ubah menjadi pesan yang bermanfaat untuk membangun suatu organisasi. Nah, pengirim mengirim pesan. Nah, setelah kita mampu mengirim gagasan tadi serta mengubah ide, nah jadi si pengirim itu mampu mengirim pesan kepada lawan bicaranya. Yang keempat itu penerima mengirim isi pesan. Nah, jadi kita tadi kan sudah pengirim tadi sudah mengirimkan pesan kepada penerima. Nah, penerima tadi tersebut memberikan umpan balik kepada si pengirim. Selanjutnya, apa yang ditaksirkan oleh si penerima tersebut berdasarkan isi dari komunikasi tersebut. Ya, penerima menerima pesan yang maksimal. Nah, proses komunikasi. Proses komunikasi ini harus adanya umpan balik atau feedback antara komunikator dan komunikan. Nah, dari komunikator mampu memberikan pesan atau mampu memberikan informasi kepada komunikan yang mudah dimengerti. Di situ ada isinya pesan, saluran. Nah, kita harus menggunakan saluran yang baik. Nah, supaya apa? Supaya komunikan dapat memberikan umpan balik atau feedback kepada komunikator. Komponen komunikasi. Komponen ataupun unsur komunikasi itu adalah bagian dari keseluruhan dalam suatu hal. Nah, komponen dalam komunikasi itu yang meliputi satu, pengiriman pesan, yang kedua proses encoding, ketiga pesan, yang keempat saluran komunikasi, yang kelima proses decoding, keenam penerima pesan, yang ketujuh umpan balik atau feedback. Nah, memahami komunikasi bisnis. Jadi bentuk dasar komunikasi bisnis itu ada komunikasi verbal. Nah, komunikasi verbal itu kita berbicara dan menulis. Contohnya itu kita dapat berbicara langsung ataupun dalam bentuk surat menyurat, itu dinamakan
komunikasi verbal. Selain itu apa? Kita mendengarkan dan membaca. Nah, dilihat pada diagram, pada gambar, di sini ada mengirim pesan, kita berapa persen, sebesar berapa persen kita mampu menulis pesan, lalu kita bisa membaca serta berbicara dan mendengar sampai ke menerima pesan. Nah, memahami komunikasi bisnis. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal. Nah, jadi jenis komunikasi itu tadi ada dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Nah, ini kita akan membahas tentang komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu adalah orang dapat mengambil suatu kesimpulan tentang berbagai pesan dan perasaan orang, baik rasa senang, benci, cinta, rindu, maupun berbagai macam perasaan. Nah, bagaimana rasanya itu? Contohnya, orang yang melakukan komunikasi nonverbal itu dia tidak melakukan komunikasi dengan cara berbicara, melainkan gerak tubuh. Nah, contohnya menggerakkan gigi untuk menunjukkan kemarahan. Yang kedua, mengerutkan dahi untuk menunjukkan sedang berpikir keras. Yang ketiga, simbol dilarang merokok dipasang di ruang tamu. Yang selanjutnya itu asbak ditaruh di atas meja ataupun contoh lainnya itu jangan berisik, sedang dilakukan ujian. Nah, itu contoh dari komunikasi nonverbal. Nah, apa itu pentingnya komunikasi nonverbal? Komunikasi nonverbal itu penting, terutama dalam menyampaikan perasaan dan emosi, mendeteksi kecurangan atau kejujuran, serta sifatnya yang efisien. Yang kedua itu pentingnya komunikasi nonverbal itu dengan memperhatikan isyarat nonverbal, seseorang dapat mendeteksi kecurangan atau menegaskan kejujuran si pengirim pesan. Nah, jadi komunikasi nonverbal ini bukan berdasarkan cara kita menulis pesan, melainkan berdasarkan mimik kita. Mimik kita ketika kita melihat sesuatu. Nah, apa tujuan dari memahami komunikasi nonverbal? Tujuan untuk memahami komunikasi nonverbal, yang pertama itu memberikan informasi, yang kedua mengatur alur suatu percakapan, yang ketiga mengekspresikan emosi, yang keempat memberikan sifat melengkapi, menentang atau mengembangkan pesan-pesan verbal. Yang kelima mengendalikan atau mempengaruhi orang lain. Yang keenam mempermudah tugas-tugas khusus, misalnya memberi contoh cara mengayunkan tongkat golf yang baik dan benar. Nah, proses komunikasi. Proses komunikasi di sini adanya pengirim mempunyai satu ide atau gagasan. Yang kedua, pengirim mengubah ide menjadi satu pesan. Yang ketiga, pengirim menyampaikan pesan. Dan keempat, penerima menerima pesan. Yang kelima, penerima menaksir pesan. Dan yang keenam itu penerima memberi tanggapan dan mengirim umpan balik kepada pengirim. Nah, sekian penjelasan materi saya pada hari ini. Nah, untuk tugasnya saya akan mengirimkan tugasnya dan dikumpulkan pada hari ini juga. Jika ada yang kurang jelas, silakan bertanya ataupun berikan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.